Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO AKSL. Nah, jadi AKSL ataupun akseleran ini adalah perusahaan peer-to-peer lending ya. Bagi Sobat Maya yang belum tahu, untuk industri peer-to-peer lending ini dia mirip sama bank Sobat Maya. Jadi ada pemberi pinjaman dan ada juga orang yang meminjam. Jadi akseleran ini berada di tengah-tengah. Kalau misalnya lewat bank, itu kan persyaratannya sulit ya. Harus ada jaminan dan syaratnya pun susah lah. Tapi kalau misalnya lewat peer-to-peer lending, ini syaratnya lebih gampang Sobat Maya, lebih mudah. Makanya sebenarnya peer-to-peer lending ini adalah sebuah industri yang merevolusi inklusi keuangan di Indonesia. Dan bagusnya akseleran, dia itu 98,9% itu disalurkan untuk pinjaman usaha produktif. Nah, akseleran ini juga bekerja sama dengan bank ya. Biasanya mereka itu bekerja sama dalam loan channeling. Nah, listnya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Nah, ini adalah rekam jejak dari grupnya Akseleran. Jadi, Akseleran ini start di tahun 2017 ya. Dan hingga pada saat ini, Akseleran udah menerima beberapa penghargaan di dunia fintech. Per 31 Desember 2022, AKII ataupun Akseleran ini anak usahanya AKSL ya, yang akan listing ini. Jadi AKSL ini dia tuh holding company Sobat Maya. Akselerannya itu AKII ini. Nah, akseleran ini udah menyalurkan pinjaman itu sebesar 6,5 triliun per 31 Desember 2022 dengan jumlah pemberi pinjaman terdaftar itu sebanyak 206.000 pemberi pinjaman. Dan jumlah penerima pinjamannya sebesar 5.400 penerima pinjaman. Untuk skala peer-to-peer lending ini tergolong besar. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi keunggulan kompetitif dari akseleran. Yang pertama adalah akseleran ini memiliki NPL yang rendah ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan perusahaan peer-to-peer lending lainnya, akseleran ini termasuk yang sangat rendah. TWP 90-nya itu hanya sebesar 0,41%, sementara perusahaan lending yang lain itu rata-rata di 2,78%. Nah, akseleran bisa mencapai tingkat NPL yang rendah ini karena kemampuan asesmen pinjamannya itu sangat mumpuni ya, sehingga mampu menyeleksi calon penerima pinjaman dengan baik dan meminimalisir resiko kredit yang ada. Ibaratnya resiko gagal pinjam dari nasabahnya akseleran itu lebih kecil lah dibandingkan dengan peer-to-peer lainnya. Lalu untuk nilai penyaluran pinjaman dari akseleran ini juga terus meningkat Sobat Maya dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2020 pada saat pandemi, nilai penyaluran pinjamannya itu sebesar 942 miliar, di tahun 2022 udah menjadi 2,9 triliun. Jadi pertumbuhannya lumayan pesat. Lalu untuk net take rate dari akseleran ini juga terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Terakhir di tahun 2022 udah mencapai 8,73%. Lalu untuk TKB 90 dari akseleran ini juga nilainya menurut saya fantastis Sobat Maya. Secara konsisten itu berada di atas 99% mulai dari tahun 2021. Nah, TKB 90 ini adalah tingkat keberhasilan pinjaman yang enggak terlambat lebih dari 90 hari dibandingkan dengan outstanding pinjamannya. Kayaknya peer-to-peer lending-nya punya TKB 90 di atas 99% itu terhitung jari deh Sobat Maya. Salah satunya adalah grup akseleran ini. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diapresiasi. Lalu berikut ini adalah nama-nama dari institusi ataupun individu yang memberikan pinjaman kepada akseleran, alias akseleran punya saldo utang kepada mereka. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat beberapa nama di sini, ya tahulah ya koneksinya akseleran ini dengan siapa. Dan menurut saya lumayan kuat. Nah, terkait dengan orang-orang di belakang akseleran, langsung aja kita bahas ya. Jadi untuk foundernya, ini adalah Ivan Nicholas Tambunan dan juga Mikhail Ramses Asitua Tambunan. Lalu di sini juga ada nama yang menarik nih Sobat Maya, yaitu PT Central Capital Ventura. Nah, jadi Central Capital Ventura ini adalah visi yang dimiliki oleh Jarum Group ya ataupun BCA dan saat ini memegang 6,47% kepemilikan saham dari Akseleran. Jadi untuk para pemegang sahamnya ini menurut saya lumayan menarik nih Sobat Maya. Dan seperti biasa ya, yang namanya fintech tuh untuk para pemegang sahamnya itu emang banyak Sobat Maya. Jadi ya Sobat Maya bisa lihat ya di sini ya, lumayan banyak untuk nama pemegang sahamnya.
Lalu untuk para pemegang saham tersebut, yang namanya ada di sini, mereka itu udah menyatakan Sobat Maya, bahwa secara sukarela nggak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam jangka waktu 8 bulan dari semenjak akseleran ini listing di bursanya kita. Jadi ada lock-up period selama 8 bulan. Dan untuk Bapak Ivan Nikolas Tambunan selaku pengendali ya dari Akseleran, ini menyatakan dan menjamin bahwa akan tetap menjadi pengendali serta tidak akan mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh sahamnya yang dimiliki sampai dengan 3 tahun sejak tanggal pencatatan ataupun dari semenjak Akseleran ini IPO di bursa kita. Menurut saya pribadi, hal ini merupakan salah satu integritas ya dari Bapak Ivan Nikolas Tambunan selaku founder dari Akseleran. Oke, kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 2,9 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 29% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 358 miliar. Lalu di dalam IPO ini juga akan ditawarkan waran seri 1 dengan rasio 10:1. Nah, untuk waran ini beneran jadi sweetener aja ya di IPO-nya AKSL. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu untuk pengembangan ataupun ekspansi usaha ya. Rinciannya yang pertama adalah sekitar 36,5 miliar itu akan digunakan untuk mengakuisisi PIF. Ini adalah sebuah perusahaan di bidang usaha pembiayaan ya. Lalu yang kedua adalah sekitar 200 miliar itu akan digunakan untuk penyetoran modal ke dalam PIF. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, kenapa sih Akseleran ini mau mengakuisisi PIF ataupun Multi Finance PIF? Jadi, selama ini target pasar Akseleran kan itu adalah UMKM dan individu Sobat Maya dengan kebutuhan pinjaman hingga 2 miliar aja. Nah, ini karena Akseleran ini memang target kreditnya itu segmen yang lebih kecil. Tapi dengan adanya tujuan IPO yang mengakuisisi multi-finance ini, segmen kreditnya dari Akseleran itu akan lebih luas nih Sobat Maya. Jadi bisa memberikan pinjaman lebih dari 2 miliar per penerima pinjaman. Nah, tentunya hal ini adalah hal yang bagus ya, karena berpotensi untuk meningkatkan kinerja dari Akseleran di masa mendatang. Lalu di IPO-nya Akseleran ini juga ada hal yang menarik nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya ingat nih di IPO-nya Goto, itu kan beberapa pihak ditawarkan untuk adanya fixed allotment ya. Waktu itu saya juga ada cerita bahwa saya ditawarin fixed allotment karena saya tuh merupakan salah satu customer loyal ya dari Tokopedia. Di Akseleran ini sedikit berbeda nih Sobat Maya. Kalau misalnya waktu Tokopedia itu yang ditawarkan fixed allotment, ya mungkin beberapa orang lah ya, mungkin driver-driver, terus customer Tokopedia yang loyal. Dengan kata lain, enggak semua orang ya. Tapi di Akseleran ini agak sedikit berbeda, karena mereka menawarkan fixed allotment itu quote-unquote nih, ke semua orang. Jadi syaratnya hanya minimum pemesanannya itu 1.000 lot. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya mau mendapatkan fixed allotment dari Akseleran itu juga bisa. Caranya tinggal ke YouTube-nya mereka, terus di sana tinggal klik yang deskripsinya, lalu klik linknya, nanti tinggal mengisi form. Jika mengacu pada perkataan Pak Ivan di YouTube-nya ya, untuk fixed allotment yang ditawarkan kepada masyarakat ini memang karena murni ya. Akseleran pengen masyarakat itu ya kalau misalnya tertarik ikut berpartisipasi, ikut maju bersama Akseleran. Cuma dari ilmu yang selama ini saya pelajari nih ya, dari pengalaman saya nih Sobat Maya. Kalau misalnya fixed allotment itu ditawarkan kepada retail, apalagi siapa aja bisa, itu malah untuk momentum jangka pendeknya kurang bagus ya. Kalau misalnya kita bicara jangka panjang ya nanti kita kembali ke kinerjanya lagi. Tapi kalau momentum jangka pendek, biasanya kalau udah ditawarin fixed allotment kepada retail, ya itu untuk momentum jangka pendeknya akan kurang bagus. Kalau misalnya dalam IPO-nya Goto, waktu itu kan fixed allotment memang ditawarkan, tapi mereka tuh nilai emisinya gede dan asing itu dibatasin untuk masuk di periode IPO. Jadi mau nggak mau asing itu masuknya pada saat Goto udah di secondary market. Nah, menurut saya pribadi, untuk
IPO-nya Goto dengan IPO-nya Akseleran agak sedikit berbeda sih dalam hal fixed float-nya ini. Oke, kita lanjut melihat underwriter dari Akseleran ini. Jadi yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Akseleran adalah BCA Sekuritas dan juga BRI Dana Reksa Sekuritas. Kalau misalnya kita lihat track record-nya mereka, ini cukup bagus lah ya Sobat Maya. Hingga saat ini itu belum ada saham IPO yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Nah, akseleran ini juga mirip-mirip dengan Ventini ya, VTNY nih. Jadi walaupun agak kurang oke, tapi FTNY ini berhasil ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Untuk IPO amount-nya pun ya mirip-mirip lah ya dengan akseleran ini. Cuma bedanya harga IPO akseleran lebih di bawah. Lalu kalau misalnya di IPO-nya beli, waktu itu kan sekuritas SQ itu bener-bener nembokin di bid itu tebel banget ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya mau tembusin di bawah harga IPO-nya itu juga agak sulit ya siapa yang mau buang barang sebanyak itu. Jadi masih terjaga nih untuk beli hingga saat ini. Nah, apakah di IPO-nya akseleran ini bakalan ada yang nembokin di bid lagi? Nah, itu nggak ada yang tahu ya. Jadi mari kita nantikan aja pada saat akseleran ini listing di bursanya kita. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Jadi untuk laporan keuangan dari akseleran ini memang rada unik juga ya Sobat Maya. Sejauh ini saya mereview saham IPO biasanya tuh makin ke kiri makin naik biasanya. Kalau ini makin ke kanan makin naik. Jadi 2020, 2021, 2022. Nah, kalau misalnya kita lihat jumlah aset ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Tapi begitu juga dari sisi liabilitasnya. Ya wajar karena ini adalah perusahaan peer-to-peer lending ataupun pembiayaan. Sementara untuk ekuitasnya dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini agak sedikit menurun ya. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, tentu saja kalau kita lihat dari sisi sektor usahanya, akseleran ini nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita lanjut melihat kinerjanya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pendapatan peer-to-peer lending-nya, ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Begitu juga untuk pendapatan bunga, ini juga selalu meningkat, dan pendapatan lain-lain ini juga selalu meningkat Sobat Maya. Sayangnya hingga saat ini, akseleran ini masih belum mencatat profit pertamanya ya, jadi masih merugi nih Sobat Maya. Walaupun kalau misalnya kita lihat, ini untuk rugi bersihnya, nilainya selalu turun nih dari tahun ke tahun Sobat Maya. Jadi kayak ada secerca harapan lah ya, bahwa akseleran ini nantinya akan mencatatkan profit di masa mendatang. Ya, semoga aja GCG-nya bagus, manajemennya juga kerjanya bagus ya. Jadi akseleran ini bisa mendapatkan profit pertamanya di tahun-tahun mendatang. Lalu kita lihat valuasinya. Nah, valuasinya saya bikin di rentang harga IPO nih Sobat Maya di 100 dan juga 120. Untuk earningnya karena negatif, PER-nya pasti negatif. Dan PBV-nya ini saya udah tambahkan dengan dana IPO ya. Jadi untuk PBV-nya setelah ditambahkan dengan dana IPO itu menjadi 2,99 kali dan market cap-nya di 1 triliun untuk harga IPO-nya akseleran yang berada di 100. Kalau misalnya nanti dia harga finalnya di 120, maka PBV-nya di 3,06 kali dan market cap-nya di 1,2 triliun. Secara valuasi, kalau misalnya kita exclude pair-nya, sebenarnya ini masih tergolong standar ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Nanti ke depannya adalah gimana caranya ataupun PR-nya akseleran nih supaya bisa mengubah PR-nya dari negatif menjadi positif. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, akseleran ini merupakan salah satu leader di industri peer-to-peer lending di Indonesia dan memiliki nilai TKB yang luar biasa ya, di atas 99% sejak tahun 2021. Tapi walaupun nih ya, masih sangat berprospek di masa mendatang, namun industri peer-to-peer lending saat ini itu nggak baik-baik aja Sobat Maya, sedang tidak baik-baik aja. Kalau misalnya Sobat Maya cari aja nih berita tentang peer-to-peer lending, ketik di Google, langsung tuh muncul nama-nama besar yang bermasalah. Jadi sebenarnya agak sayang ya, ini kan salah satu revolusi inklusi keuangan. Cuma kalau nggak di-manage dengan baik, ya bisa bangkrut juga, bisa bermasalah juga. Nah, semoga aja dengan langkahnya akseleran IPO itu menjadi salah satu langkah yang bagus ya di industri peer-to-peer lending di Indonesia. Karena ketika industri seperti peer-to-peer lending ini bagus ke depannya, itu juga bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia dengan lebih cepat lagi. Kesimpulan yang kedua,
Walaupun hingga saat ini masih merugi, namun nilai kerugian akseleran ini selalu menurun ya dari tahun ke tahun. Tapi bukannya nggak mungkin nih, jika terus berprogres, akseleran ini akan segera meraih profit pertamanya di tahun-tahun mendatang. Secara valuasi, akseleran ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Namun secara pair ya masih negatif. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cenderung standar ya. Sebagian besar dipergunakan untuk CAPEX, yang tadi saya udah bilang ke Sobat Maya juga, alasannya sangat bagus dan make sense untuk meningkatkan kinerjanya, dan sisanya dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, track record SQ dan juga OD ini cukup bagus ya dalam mengawal saham IPO. Terlebih, kita udah tahu ya, dari list para pemegang sahamnya, grup BCA itu merupakan salah satu investor di Akseleran. Nah, bisa jadi ini akan menjadi sentimen bagus untuk Akseleran. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 10:1. Nah, tentunya hal ini akan menjadi sweetener dalam IPO-nya Akseleran. Kesimpulan yang terakhir, sayang sekali ya, walaupun Akseleran ini menurut saya ini adalah perusahaan peer-to-peer yang bagus banget di Indonesia. Lalu nilai TKB 90-nya juga bagus, dan saya lihat foundernya juga ada integritas, penggunaan dana IPO-nya juga lumayan bagus, dan underwriter-nya juga cukup bagus ya dalam mengawal saham IPO, track record-nya keren. Ada warannya lagi, 10:1. Cuma sayangnya yang agak mengganggu saya adalah porsi fixed allotment untuk retailnya. Karena seperti yang saya bilang tadi Sobat Maya, kalau misalnya dari pengalaman saya, fixed allotment yang udah ditawarkan kepada masyarakat, apalagi secara terbuka, umum, siapa aja bisa ambil, itu biasanya kurang bagus untuk momentum jangka pendek. Enggak selalu, tapi biasanya seperti itu. Jadi saya sendiri membatasi resiko untuk IPO-nya Akseleran ini. Kalau misalnya akseleran ini memang naik ya di hari pertamanya listing, ya itu berarti bukan rejeki saya. Hal yang sama yang saya temuin waktu IPO-nya Ventini juga ya. Waktu itu saya juga skip, tapi kenyataannya Ventini berhasil ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Jadi Sobat Maya jangan hanya dengerin video ini, jadikanlah video ini bahan pertimbangan aja. Tapi untuk keputusan Sobat Maya jual atau beli nantinya, pastikan Sobat Maya analisa lagi. Karena sekali lagi, saya tuh nggak selalu benar Sobat Maya. Ventini yang saya nggak beli, dia tutup di zona hijau. Pernah juga saya beli Prey, itu malah turun. Saya beli BMBL, malah turun. Jadi saya juga sama seperti Sobat Maya semuanya ya. Retail biasa yang ingin mendulang cuan dari saham IPO. Dan saya berusaha untuk menganalisa semua saham IPO sesuai dengan apa yang saya pelajari dan apa pertimbangan saya. Kalau misalnya memang ternyata tingkat resikonya di luar dari yang bisa saya ambil, ya mungkin saya akan skip ya untuk menghindari resiko. Tapi perlu Sobat Maya take note, enggak semua hal yang saya lakukan itu benar. Jadi sekali lagi, Sobat Maya harus tetap analisa sendiri ya. Dan seperti biasa nih Sobat Maya, enggak bosan-bosannya saya reminder nih kepada Sobat Maya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu enggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO, itu pastikanlah Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Jangan cuma tergiur sama cuannya, tapi nggak mau menerima resikonya. Karena kalau misalnya saham itu pasti cuan terus, orang nggak ada lagi tuh yang taruh di instrumen deposito, reksadana pasar uang, karena semua orang akan taruh di saham yang returnnya lebih tinggi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Justru saham itu resikonya tinggi. Jadi sekali lagi reminder ya buat Sobat Maya ya. Pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan risiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO AKSL. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO AKSL atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.